Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Raih kebahagiaan hari ini buat menambah kesehatan kita, ya. Oke, jumpa lagi di sini dengan Pak D Channel, ya. Yang pada kesempatan ini akan membawakan topik yang berbeda dari biasanya, yaitu barangkali dispesialkan untuk buat keluarga-keluarga yang belum memiliki permata hati, ya. Ada sebuah artikel yang cukup menarik buat kalian ini, yaitu 8 tanda-tanda waktu kesuburan wanita, ya, yang memudahkan untuk hamil. Ya, bagi kalian yang belum memiliki keturunan, barangkali ini bisa dipakai, ya, bermanfaat buat kalian semoga, ya. Diambil dari kompas.com. Penulisnya adalah Sintaloka Pradita Siska dengan editor yang sama, yaitu Sintaloka Pradita Siska. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat. Kompas.com. Wanita memiliki tanda-tanda saat dia berada pada dalam masa kesuburan yang memudahkan untuk hamil. Mengutip dari Very Well Family, masa kesuburan wanita tiba ketika ovulasi terjadi. Ovulasi adalah ketika sel telur dilepaskan dari ovarium. Ketika sel telur berovulasi, muncul hasrat alami sperma menunggu di saluran tuba yang tersedia untuk membuahi sel telur. Ketika sel telur berovulasi, muncul hasrat alami sperma, ya, menunggu di saluran tuba yang tersedia untuk membuahi sel telur. Dengan kata lain, hubungan seksual idealnya terjadi 1 atau 2 hari sebelum ovulasi terjadi untuk meningkatkan peluang pembuahan sel telur. Mengutip What to Expect, sel telur dapat dibuahi sperma antara 12 dan 24 jam setelah ovulasi. Sperma mampu hidup untuk membuahi sel telur lebih lama daripada kemampuan sel telur hidup, di mana saja dari 3 sampai 6 hari. Artinya, bahkan jika Anda berhubungan seksual beberapa hari sebelum ovulasi, mungkin masih ada banyak sperma yang akan menyambut sel telur ketika ia muncul sebelum turun ke tuba falopi. Berikut tanda-tanda masa kesuburan wanita yang memudahkan untuk hamil. Pertama, kita lihat jadwal menstruasinya. Mengutip dari Very Well Family, rata-rata wanita yang memiliki siklus menstruasi yang teratur cenderung berovulasi antara hari ke-11 dan hari ke-21 dari siklus mereka. Jika siklus Anda berada di sisi yang lebih pendek, Anda lebih memungkinkan untuk berovulasi lebih dekat ke hari 11. Jika Anda memiliki siklus menstruasi yang lebih lama, ovulasi dapat terjadi lebih dekat ke hari ke-21. Namun, beberapa waktu antara hari ke-11 hingga hari ke-21 adalah waktu yang cukup lama. 2. Tes ovulasi positif. Mengutip The BAM, alat tes pendeteksi ovulasi dapat membantu mengecek waktu kesuburan wanita.
Alat prediksi ovulasi adalah strip test yang bertujuan mendeteksi ketika tubuh Anda mengalami lonjakan hormon luteinizing atau LH yang memicu pelepasan sel telur dari ovarium atau disebut dengan masa ovulasi. Tanda positif pada alat prediksi ovulasi Anda menandakan bahwa Anda akan berovulasi dalam 36 jam ke depan. Hari lonjakan LH dan 2 hari berikutnya adalah waktu kesuburan wanita yang menjadi momen terbaik untuk berhubungan seksual karena cenderung lebih memudahkan untuk hamil. Hari lonjakan LH dan 2 hari berikutnya adalah waktu kesuburan wanita yang menjadi momen terbaik berhubungan seksual karena cenderung lebih memudahkan untuk hamil. Ini merupakan alat praktis seperti alat tes kehamilan. Cara penggunaannya adalah dengan buang air kecil di atas stick atau test strip. Dua garis akan muncul ketika garis tes lebih gelap dari garis kontrol. Tes dianggap positif, menunjukkan bahwa Anda mungkin akan berovulasi. Saat itulah waktu kesuburan wanita yang tepat untuk berhubungan seksual untuk hamil. Tes ovulasi adalah cara yang populer, tetapi juga bisa berkurang efektif. Pertimbangannya antara lain karena kurang bekerja daripada cek suhu tubuh basal Anda. Selain itu, tes ini bisa sulit untuk ditafsirkan karena tidak selalu mudah untuk menentukan garis tes lebih gelap daripada kontrol. Lalu, orang dengan sindrom ovarium polycystic atau PCOS mungkin mendapatkan beberapa hasil positif, bahkan jika mereka tidak berovulasi. Yang ketiga, lendir serviks. Mengutip dari Verywell Family, saat Anda mendekati ovulasi, sekresi di dekat serviks yang dikenal sebagai lendir serviks meningkat dan berubah menjadi seperti putih telur mentah. Lendir serviks berkualitas yang subur ini membantu sperma berenang ke atas dan masuk ke sistem reproduksi sehingga memudahkan untuk hamil. Saat inilah menjadi tanda waktu kesuburan wanita berlangsung dan biasanya membuat hubungan seksual lebih mudah serta menyenangkan. Mengutip dari The Balm, perubahan lendir serviks ini karena tubuh Anda lebih banyak memproduksi estrogen saat sel telur yang akan berovulasi matang di ovarium. Ini menyebabkan lendir serviks Anda menjadi lebih jernih dan melar, mirip dengan putih telur. Saat Anda tidak dalam tahap subur atau berovulasi, lendir serviks lebih lengket. Tahapan lendir serviks hampir kering hingga tidak ada, yaitu lengket, kental, berair, seperti putih telur mentah, yang kemudian kembali menjadi lengket atau kering. Setelah mengetahui ini, Anda dapat belajar cara melacak perubahan lendir serviks dan memprediksi ovulasi yang memudahkan untuk hamil. Yang keempat, meningkatkan hasrat seksual. Masih mengutip dari Verywell Family menuliskan secara alami manusia memiliki insting berhubungan seksual yang ideal dalam pembuahan sel telur, sehingga memudahkan untuk hamil.
Keinginan seseorang untuk berhubungan seksual meningkat tepat sebelum ovulasi. Tidak hanya hasrat untuk berhubungan seksual yang meningkat dan yang luar biasa, tetapi Anda juga bisa terlihat lebih seksi. Perubahan menjadi lebih seksi tersebut memungkinkan termasuk bibir yang sedikit lebih penuh, nada suara yang lebih tinggi, dan perubahan struktur wajah Anda, cara berjalan Anda, dan cara pinggul Anda bergerak. Jadi, jika Anda sedang dalam mood untuk berhubungan seksual, ini adalah indikator yang baik bahwa ovulasi sudah dekat. Ini adalah cara yang untuk mengatur waktu berhubungan seksual agar memudahkan untuk hamil. Tentu saja, ovulasi bukan satu-satunya hal yang dapat membuat libido akan melonjak. Inilah adalah cara untuk mengatur waktu berhubungan seksual agar memudahkan untuk hamil. Tentu saja, ovulasi bukan satu-satunya hal yang dapat membuat libido Anda melonjak. Jika Anda cemas, stres, atau depresi, sebenarnya hasrat seksual juga meningkat bahkan sebelum ovulasi. 5. Peningkatan suhu tubuh basal, mengutip dari Very Well Family. Suhu tubuh basal adalah suhu Anda saat Anda beristirahat. Meskipun Anda mungkin menganggap suhu tubuh normal sebagai 37 derajat Fahrenheit, kenyataannya suhu tubuh Anda sedikit berbeda sepanjang hari dan bulan. Suhu tubuh naik dan turun berdasarkan tingkat aktivitas, macam makannya di makanan, hormon kebiasaan tidur, dan tentu saja kondisi medis. Setelah ovulasi, kadar progesteron meningkat dalam tubuh, yang menyebabkan suhu tubuh Anda sedikit meningkat. Di saat ini dapat menjadi waktu subur Anda yang memudahkan untuk hamil. 6. Perubahan posisi serviks. Masih mengutip dari Very Well Family, serviks Anda bergeser posisi dan berubah sepanjang siklus menstruasi. Anda dapat melacak perubahan ini. Tepat sebelum ovulasi, serviks bergerak ke atas. Anda bahkan mungkin mengalami kesulitan mencapainya. Menjadi lebih lembut saat disentuh dan sedikit terbuka. Saat Anda tidak berada dalam masa kesuburan dan siklus Anda, serviks lebih rendah, lebih keras, dan lebih tertutup rapat. 7. Payudara lembut. Mengutip dari Very Well tadi, payudara yang terasa lembut dapat menjadi tanda setelah ovulasi. Waktu kesuburan wanita, peningkatan hormon progesteron yang diproduksi tubuh Anda setelah ovulasi menyebabkan payudara lembut. Anda dapat menggunakan perubahan payudara ini sebagai cara untuk memastikan bahwa ovulasi mungkin telah terjadi. Ini adalah cara untuk dapat meyakinkan diri apakah Anda sudah melewati siklus kesuburan. Demikian artikel yang kami bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menyiapkan diri. Yang masih ada satu terakhir nih ya. Nyeri ovulasi, mengutip dari Very Well Family. Saat Anda merasakan sakit di pertengahan siklus menstruasi, mungkin Anda mengalami nyeri ovulasi atau disebut juga sebagai metersemes
Bagi sebagian besar wanita, nyeri ovulasi adalah nyeri tajam sementara di perut bagian bawah. Ya, sekian ya untuk artikel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.